Semua orang, mau itu para pembalap, fans, jurnalis, apapun, itu seneng banget pasti ketika Nico Hülkenberg akhirnya pecah telur di British Grand Prix 2025 di mana doi meraih podium pertamanya di F1 setelah 239 start. Namun jika ada kemungkinan ya mungkin satu pembalap yang agak kurang senang dengan berita ini ialah Adrian Sutil, sesama pembalap Jerman yang sekarang memegang rekor pembalap dengan jumlah start terbanyak tanpa podium di F1 dengan 128 start. Jadi ya hampir setengahnya dari Nico Hülkenberg sebenarnya ya. Yang dimana kemungkinan bisa aja rekor ini dipecahkan oleh Yuki dalam beberapa tahun ke depan seandainya doi juga nggak meraih podium. Nah hari ini tapi gue mau bahas pembalap F1 yang terlupakan lagi, dan pembalap itu ialah Adrian Sutil. Seperti yang gue bilang tadi, Adrian Sutil merupakan pembalap asal Jerman yang sempat balapan di F1. Pertama kali Adrian muncul di F1 tuh pada tahun 2006 di tim Midland, namun saat itu masih menjadi third driver. Lalu tibalah 2007 di mana tim Midland dibeli sama Spyker Cars dari pertengahan 2006 kemarin. Dan Adrian Sutil dipromot ke second seat saat itu di 2007. Rekan timnya, Christian Albers, mengatakan bahwa Adrian akan sangat kencang dan cukup sulit untuk dikalahkan musim itu. Ya, pembalap muda yang benar-benar fresh dan bisa menjadi calon bintang nantinya lah katanya. Dan dia benar, namun siapa sangka bahwa Adrian gak pakai lama tuh langsung gaspol dan outrace dan outqualified rekan timnya di setiap balapan sampai pada di titik Christian Albers digantikan oleh Marcus Hülkenberg. Edan eta teh. Nah itu pembalap legend juga tuh sebenarnya ya, memimpin di balapan pertama dan satu-satunya di F1 di kondisi hujan. Nah setelah Marcus, naiklah Sakon Yamamoto, pembalap Jepang. Dan sama dengan Christian Albers, Adrian Sutil mendominasi rekan timnya, dan gak hanya rekan timnya tapi di mobil lontongnya itu juga dia berapa kali menantang pembalap-pembalap lain dengan mobil yang lebih kenceng. Dan poin pertamanya tiba di Japanese Grand Prix Fuji dengan kondisi hujan juga. Dan main ada dramanya sedikit. Dia bisa dibilang finish di posisi ke-8 tapi ada dramanya dikit. Dan cetak poin pertamanya. Musim rookie-nya mendapatkan banyak sekali pujian dari orang-orang. Dan Saipul 2019 mencetuskan bahwa pembalap yang bisa memberikan impresi bagus di musim rookie-nya tentu akan menarik banyak perhatian tim papan atas. Nah sama, Adrian Sutil pun disorot sama tim kayak McLaren, Williams, namun di musim 2008 doi pindah ke Force India. Namun sayangnya Force India di 2008 tuh juga nyaris 11-12 lontongnya kayak Spyker dia di 2007. Gak kompetitif dan sempat nyaris cetak poin di Monaco, di mana doi itu berada di posisi keempat sebelum kena seruduk sama Kimi dan pada akhirnya DNF. Musim itu Adrian Sutil tidak mencetak poin dan dikalahkan oleh rekan timnya yang lebih berpengalaman yaitu Giancarlo Fisichella, yang dimana juga tidak cetak poin. Tapi 2009 dia dipertahankan. Nah 2009 Force India tuh cukup optimis dengan regulasi baru bahwa mereka tuh akan improve dan gak jadi di papan bawah. Nah awalnya terlihat solid, tapi Adrian Sutil benar-benar inkonsisten, apalagi di China, di mana dia tuh lagi di posisi ke-6, tapi karena kondisi hujan, ya lumayan deres, aquaplaning karena kondisi hujan itu dan DNF. Padahal sisa 6 lap lagi pada saat itu ya. Dan sayangnya musim ini inkonsistensi ini terus berlanjut seiring berjalannya musim. Dan ironis sekali di German Grand Prix, di mana dia qualified di posisi terbaik di F1 itu, yaitu di posisi ke-7, dan sempat berada di posisi kedua juga sebelum pit stop. Saat keluar pit, insiden lagi sama Kimi, yang artinya dia harus ke pit lane lagi untuk kedua kalinya untuk ganti front wing baru dan gagal cetak poin lagi. Lagi-lagi Kimi buat dia gagal cetak poin. Tapi, Giancarlo tuh meraih pole secara mengejutkan di Belgian Grand Prix dan finish di posisi kedua. Adrian Sutil masih belum mencetak poin, tapi sudah mulai rapi dan minim kesalahan. Dan gak pakai lama untuk dia untuk unjuk gigi di mana dia qualified di posisi kedua front row ya. Lalu finish di posisi keempat dan mencetak fastest lap juga. Bisa dibilang best weekend dia di F1 sejauh itu, atau mungkin secara keseluruhan di F1 ya. Setelah itu di qualifying, dia benar-benar ngacir beberapa kali qualified di posisi tinggi, cuman ya suka apa saja. Apalagi di Brazil di mana dia tabrakan dengan Jarno Trulli dan 2 minggu kemudian masih ribut dan saling menyalahkan di press conference Abu Dhabi Grand Prix. Di 2010 dipertahankan oleh Force India dan halnya sama juga dengan Vitantonio Liuzzi, yang dimana dia bergantikan Giancarlo setelah dia naik ke Ferrari di pada musim kedua 2009. Adrian qualified di posisi ke-10 di 2 balapan pertama, tapi lagi-lagi apes dan insiden membuat dia gak mencetak poin di 2 balapan tersebut. Tapi performa Force India terus meningkat dan di dry race juga pace-nya ada. Biasanya wet race mulu, pace-nya ngacir banget, tapi di dry race juga di musim ini udah kelihatan. Musim ini udah mulai konsisten cetak poin dan berhasil mengalahkan
rekan timnya, Vitantonio Liuzzi, dan finish posisi 11 di standings dengan P5 sebagai best resultnya yang nyerai di Malaysian dan Belgian Grand Prix. Di 2011, dipertahankan lagi sama Force India, namun kali ini dia akan memiliki Paul Di Resta, sang juara DTM sebagai rekan timnya, dan pembalap yang mungkin nanti gue juga bakal bahas juga tuh, sebagai pembalap F1 yang terlupakan. Di 3 balapan pertama, dia ter-out-qualified sama Paul, dan awal musim sempat kurang dengan mencetak poin sekali dari 5 balapan pertama, namun perlahan mulai konsisten dan mencetak best finish-nya di musim itu di home race-nya, yaitu German Grand Prix, finish ke posisi 6 dia waktu itu. Dan mengakhiri musim 2011, finish di posisi ke-9 di standings. Namun, nama Adrian Sutil ramai di musim itu karena suatu insiden. Pada April 2011, di minggu Chinese Grand Prix, Adrian Sutil terlibat dalam insiden dengan CEO Jenny Capital dan pemilik tim Lotus F1 yaitu Eric Lux di sebuah klub malam di Shanghai. Adrian memukul Lux dengan gelas champagne, menyebabkan luka di lehernya yang membutuhkan 24 jahitan. Buset, dari kali Pak. Mengerikan. Adrian pun meminta maaf atas insiden tersebut yang dimana ia gambarkan sebagai tidak disengaja. Ya, pengacara Eric Lux mengajukan tuntutan pidana atas penyerangan fisik dan cedera tubuh yang parah terhadap Adrian Sutil. Nah, karena kasus ini, Adrian tidak dipertahankan untuk musim 2012 sama Force India. Dan karena insiden ini juga, hubungan dia dengan Lewis Hamilton yang saat itu ada di TKP, dan salah satu teman Adrian juga yang menjadikan saksi pembela di sisi Adrian, cuman Lewis itu kan gak hadir di pengadilan, karena tabrakan sama tim launch McLaren saat itu. Yang pada akhirnya merusak pertemanan mereka dan Adrian mengatakan bahwa Lewis adalah pecundang. Ya, begitulah kasusnya. 2012 nganggur dan refleksi diri. Dia kembali bersama Force India di 2013 dan masih dengan Paul Di Resta sebagai rekan tim. Dan gak pakai lama langsung cetak poin di balapan comeback-nya di Australia dengan finish di posisi ke-7. Dan sempat mimpin beberapa lap juga. Namun highlight terbesar dia di musim itu ialah di Monaco, di mana dia finish di posisi ke-5 dengan melakukan manuver cantik ini terhadap sang Jordan 2 kali, yaitu Fernando Alonso di Monaco, di mana susah banget untuk nyalip di sini. Kacau sih move itu ya. Sisanya ya mayan mate ya, dan dia mengakhiri 2013 dikalahkan oleh Paul Di Resta di standings. Di musim 2014, Adrian Sutil pindah ke Sauber dan bertandem dengan Esteban Gutierrez, dan di regulasi baru itu, lagi-lagi dia menyetir mobil lontong lagi. Namun di beberapa ronde awal, dia sebenarnya memiliki potensi cetak poin, tapi ya lagi-lagi membuat kesalahan-kesalahan. Tapi 2014, lagi-lagi dia diingat karena insiden yang tidak diinginkan, namun yang kali ini bukan salah dia juga, karena dia aquaplaning di Japanese Grand Prix pada lap 42. Nah, dia tuh nggak apa-apa, dan ketika mobilnya lagi diangkut sama traktor, ya terjadilah insiden Jules Bianchi yang tentunya sampai sekarang masih kita kenang dan dapat dikatakan merubah F1 selamanya dari segi safety. Untuk Adrian, dia tidak mencetak poin di musim itu. Lagi-lagi mobilnya kan lontongnya, tapi malah mencetak DNF terbanyak dari seluruh pembalap di musim itu. 7 DNF dan itulah akhir karirnya di F1. Sebenarnya sempat jadi reserve driver di Williams ya pada tahun 2015, tapi setelah itu doi menghilang dari dunia balapan dan baru comeback lagi di 2022 sampai 2023. Balapan di Ferrari Challenge Europe dan cukup oke meraih satu kemenangan di setiap musim itu. Menurut gue dia sebenarnya punya potensial, tapi lagi-lagi terkadang banyak sekali membuat kesalahan, dan inilah problem-problem normal kalau kita ngomongin pembalap berpotensial tapi ya crash prone dan lain-lain ya. Dan bisa dibilang insiden Shanghai itu juga main ngena banget di karirnya. Dan sekarang orang-orang akan selalu kenang dia sebagai pembalap F1 yang memiliki jumlah start terbanyak atau podium, karena Nico sudah dapat podium kemarin, yaitu saat inilah setidaknya. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar kalian bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah. Seperti biasa videonya kalian tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.